Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Ahmad Suhail, mahasiswa UINSA Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu genealogi logika, analogi, dan argument from repetition. Langsung saja simak videonya. A few moments later. Pembahasan kita yang pertama ialah tentang genealogi logika. Genealogi logika tuh ngomongin tentang soal asal usul dan gimana logika berkembang di zaman sekarang, di zaman dulu maksudnya, sampai zaman sekarang. Mulai dari zaman Yunani kuno. Di zaman Yunani kuno itu yang dimana kita mengenal sosok tokoh filsafat yang bernama Aristoteles. Tentu yang kita ketahui, Aristoteles itu ialah orang yang pertama kali memperkenalkan ilmu logika silogistiknya. Terus diterusin tuh sama tradisi skolastik di abad pertengahan sampai ke logika simbolik dan matematika di abad ke-19 yang digarap oleh banyak tokoh, yaitu salah satunya George Boole and Freud. Nah, zaman sekarang logika muncul semakin canggih, dipakai di komputer, di ilmu komputer, AI, dan logika non klasik kayak logika fuzi. Nggak cuma dari barat, tradisi kayak Nyanya dari India, semua logika Islam juga punya andil besar gitu. Intinya geologi logika nunjukin gimana logika jadi alat buat mikir dan paham dunia. Jadi dia tuh untuk memahami dunia gitu. Mungkin itu keterangan dari geologi logika. Sekarang kita akan membahas tentang analogi, yaitu salah satu dari cabang ilmu logika. Analogi. Apa sih analogi itu? Analogi adalah suatu perbandingan atau hubungan antara dua hal yang berbeda tetapi memiliki kesamaan dalam beberapa aspek tertentu. Jadi dalam analogi ini kita menggunakan suatu yang sudah kita kenal atau kita pahami untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang baru yang lebih kompleks gitu. Dengan kata lain, analogi adalah cara untuk memahami atau menjelaskan sesuatu dengan membandingkannya dengan hal lain yang memiliki kemiripan. Intinya gitu. Jadi contohnya analogi antara lampu dan mata. Lampu memberi cahaya untuk menerangi ruangan, sama seperti mata. Bagaimana mata memberi cahaya untuk menerangi dunia. Jadi keduanya itu berfungsi untuk melihat atau memberikan pandangan dalam konteks mereka masing-masing gitu. Contoh lagi ya. Contoh lain, Agus itu seperti singa dalam tim. Singa dikenal sebagai pemimpin di hutan, kuat dan berani. Sama seperti Agus yang selalu tampil percaya diri, mengambil keputusan dengan tegas, dan memimpin tim dengan penuh keberanian. Jadi di sini tuh Agus dibandingkan dengan singa karena keduanya memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat
berani, dan tegas. Jadi, fungsi daripada analogi ini adalah mempermudah pemahaman gitu, dengan membandingkan sesuatu yang sulit dimengerti dengan hal yang sudah lebih familiar gitu, yang sudah lebih umum. Analogi membantu kita untuk lebih cepat memahami konsep yang baru, dan juga analogi itu membantu menggambarkan hubungan antara dua hal yang berbeda. Jadi antara dua hal yang berbeda gitu, dengan menyoroti kesamaan mereka. Jadi itu penjelasan dari salah satu cabang materi logika, yaitu analogi. Selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu cabang daripada logical fallacy. Logical fallacy itu kesalahan berpikir. Jadi salah satu materi daripada kesalahan berpikir, yaitu argument from repetition. Itu argument from repetition itu merupakan salah satu kesalahan logika atau berpikir gitu, bisa disebut dengan logical fallacy. Jadi apa sih itu? Yaitu argumen yang diulang-ulang begitu sering sehingga seolah-olah menjadi benar hanya karena sering diulang gitu. Dalam jenis argumen ini, seseorang berusaha meyakinkan orang lain tentang kebenarannya gitu, dengan cara mengulang-ulang kalimat tersebut gitu, tanpa memberi bukti atau alasan yang jelas. Contohnya biar lebih mudah paham, ada seseorang memasang iklan di TV, terus dia mengatakan produk ini terbaik, ini produk terbaik di dunia, ayo dibeli produk terbaik ini sekarang juga gitu. Orang tersebut mengiklankan produknya dengan pengulangan kata terbaik, kan diulang-ulang terus kan. Itu tuh bukan bukti kalau produk itu benar-benar terbaik. Karena kenapa ini salah gitu? Karena hanya mengulang-ulang tanpa alasan yang kuat atau bukti tidak membuat produk itu jadi lebih benar gitu. Mengulang kata tersebut, pengulangan nggak bisa jadi pengganti pembuktian jelas atau logis gitu ya. Itu keterangan singkat dari salah satu materi kesalahan berpikir tersebut. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang tidak enak di hati kalian gitu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.